Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajis Ridwan dari kelas 17 3A 03 dari dengan NIM 172000319. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas web programming 1 dengan pembuatan web penjualan. Di sini saya membuat web penjualan. Nah, di sini adalah tampilan dari web yang saya buat. Di sini ada navbar. Navbar ini saya buat menggunakan Bootstrap. Kita ke Bootstrap, kita cari navbar. Nah, ini navbar yang saya pakai di Bootstrap. Off canvas navbar. Di sini off canvas navbar ini tombol menunya ada di sebelah kanan, sedangkan saya ada di sebelah kiri. Nah, bisa begitu karena saya mengganti fungsi n-nya ini menjadi start. Jadi saya ganti n-nya menjadi start. Kita lihat di program saya. N. Nah, sorry. Nah, di sini off canvas start. Di sini off canvas end. Jadi start itu di kiri, end itu di kanan. So, kemudian ada Someplace. Di sini saya maksudnya ini Someplace ini adalah brand dari web ini, judul webnya. Di sini saya menggunakan navbar juga dari Bootstrap, tetapi saya hanya menggunakan navbarnya saja. Maksudnya kode navbarnya saja, A kelasnya saja. Nah, nav item, A kelas, navbaling, bukan, maaf. Ini A kelas, navbar brand, index.php, strong. Nah, strong ini fungsinya untuk membuat fontnya ini menjadi lebih tebal atau menjadi bold. Terus di sini ada href text slash index php. Fungsinya itu ketika kita pencet brandnya ini, kita pencet brandnya ini, dia akan membalik ke home atau sesuai yang kita tuju atau sesuai kita yang setting. Jadi saya di sini membuat link menjadi ke home, yaitu index php, yaitu ini. Terus kemudian kalau kita pencet toples ini, dia akan kembali ke home. Terus kemudian saya ada icon dari Witri School, icon search. Nah, di sini saya memakai dari icon Witri School, tetapi di sini saya belum memasukkan fungsinya, hanya baru memakai ikonnya saja. Terus kemudian di sini ada carousel. Carousel di sini saya membuatnya di ini juga. Nah, di Bootstrap juga. Bisa cari kontainer carousel. Nah, di sini saya memakai carousel yang with control atau with control. Jadi kita kopas saja, copy, terus nah di sini copy, kita ganti asetnya seperti itu. Terus kemudian di bawahnya itu ada fitur produk. Fitur produk ini saya buat sendiri atau memasukkan kode H3 class, MT strip 3 atau margin top 3 untuk memberikan batas atau memberi jarak top 3. Terus border bottom untuk membuat garis di bawah huruf ini. Terus H3 ini adalah ukuran dari font yang kita masukkan. Terus kemudian ada produk-produknya. Di sini saya produk-produk ini menggunakan card group dari Bootstrap. Group. Nah, saya memakai ini card group ini.
Tapi card group ini saya memodifikasinya lagi, menambahkan modifikasi dan menambahkan. Saya di sini memodifikasi jadi shadow. Jadi di grup ini ada shadow. Kan kalau ini kan tidak ada. Di sini ada shadownya sedikit. Terus kemudian saya menambahkan buttonnya itu saya menggunakan tribal step. Block button. Saya memakai block button. Nah, ini degrip gap yang 2 atau degrip gap 2. Terus kemudian ada pegs-nya. Saya menambahkan ref link-nya. Terus ini saya menggunakan button light. Kenapa saya memakai block button? Karena saya ingin membuat button yang full ngeblok di card saya. Jadi saya memasukkan buttonnya ini di dalam fungsi card. Jadi dia akan full button ini. Terus kemudian sini ada button like untuk warnanya. Nah, terus di sini ada bagian di footer. Di footer saya memakai ini footer class sebagai like pshape 5 mshape 5. Terus container call md5, terus home flash untuk namanya ini, terus create love. Ref link ya, saya membuat link ke Instagram saya dengan fungsi ketika kita klik iStariton ini, dia akan ke link ke Instagram saya. Ini fungsinya. Nah, di sini ada decoration non text drag FW bold, itu fungsinya untuk mempercantik huruf atau membuat menjadi tebal atau menjadi bold. Terus di bawahnya ini saya menambahkan icon Instagram, Facebook, Twitter. Terus saya mengelingkannya ke akun-akun saya. Terus kemudian kita ke toolbar menu. Toolbar menu ini tadi bawaan dari navbar ini ya, navbar yang tadi saya sudah jelaskan. Di toolbar menu ini ada 3 menu. Itu ada kategori, pesan, menangani. Di sini saya ke kategori dulu. Nah, di kategori ini ada Altis Outfit Flannel. Misalkan kita ke Al. Nah, di Al ini saya membuatnya seperti di index, tapi di Al ini saya membuatnya kontainer ini tetap menggunakan kontainer di Bootstrap, sudah saya jelaskan, tetapi saya hanya memakai satu gambar. Jadi fungsi kontainernya ini saya hilangkan, yang gambar kedua, ketiga, keempat, jadi satu saja. Nah, seperti ini. Carousel inner, carousel item aktif, kelas ini macam tidak bisa. Nah, di sini ada img source-nya dari carousel, dari foto saya sendiri. Ini carousel menggunakan bahasa dari Bootstrap tadi. Di sini ada all, seperti yang tadi di fitur produk saya sudah jelaskan. Di sini ada kolom kategori. Kolom kategori ini saya membuatnya menggunakan fungsi card dari fungsi card dari Bootstrap. Nah, di sini ada card title, card body. Saya menggunakan card ini. Saya menggunakan card. Nah, saya menggunakan card ini, card style. Tetapi saya hanya di bawahnya ini saya memberikan tombol grid. Jadi tombol block button tadi. Terus kemudian saya memasukkannya Altis Software dan mengelingkannya ke file-file yang seperti di software Flannel. Jadi
hanya berbeda dari gambar dan tulisannya saja, dan isi produk-produknya saja. Kalau untuk kartnya ini, kayak misalkan kart ini sama seperti yang tadi saya jelaskan, seperti yang di awal, saya menggunakan kart dari Bootstrap, yaitu kart kart group, ya, menggunakan kart group. Habis itu kita ke pesan. Pesan ini kita bisa juga dari klik ini, terus pesan, bisa juga dari ini kita beli, kita pesan. Nah, form pemesanan sini saya menggunakan dari Bootstrap juga, itu dari form. Nah, saya menggunakan dari overview, tetapi saya modifikasi dan tambahkan. Di sini saya menghilangkan label label box atau checkbox. Checkbox ini saya hilangkan, terus saya tambahkan lagi kolom-kolomnya ini pesan. Nah, saya tambahkan kolom-kolomnya, hanya mengkopas dari div ke div, terus label saya ganti juga sesuai sama yang sesuai dengan form ini, jenis form ini. Habis itu di email ini berbeda sendiri. Di email ini dia labelnya itu email, jadi atau tipenya itu email, jadi bukan teks. Ketika kita masukkan mengklik email ini, jika kita sudah punya riwayat email ya, jadi kita masukkan ke form mana, dia akan tampil seperti ini. Terus di tentang kami saya membuat simple, yaitu deskripsi website saya yang buat. Jadi tujuan website saya ini apa. Nah, di sini saya menggunakan Jumbotron. Jumbotron itu ada di Bootstrap, tetapi Bootstrap di Bootstrap 4. Bootstrap 4 kita cari Jumbotron. Nah, di sini saya memakai ini di Jumbotron. About. Nah, di sini saya memakai dari Bootstrap ke Jumbotron. Kemudian saya mengganti font-fontnya ini menggunakan CSS. Nah, saya menggunakan CSS untuk mengganti font-fontnya ini. Nah, ini kan seharusnya tidak seperti ini fontnya ya. Ini saya ganti menggunakan CSS, terus saya gunakan CSS, import URL font Google Apps. Jadi saya mengambilnya dari Google Font. Nah, kita pilih salah satu. Di sini saya sudah pilih font Pupin. Saya makan font Pupin. Cara untuk mengganti fontnya di CSS itu adalah dengan kita ke ini, ada on this use on the web. Di sini kita pilih add import. Nah, di sini kita copy add import URL sampai sini, kita pastekan ke sini. Terus di CSS terusnya kita copy lagi, kita copy, terus kita taruh sini. Nah, sebelum kita copy formulir ini, kita harus membuat fungsi atau mengambil fungsi body yang kita sudah taruh di bagian header atau di bagian template HTML atau Bootstrap. Kita ambil fungsi bodinya ini agar terganti semua. Jadi fungsi body ini seolah-olah dia itu fungsi yang mengatur bagian tampilan keseluruhannya. Jadi sini saya pakai background color, terus ini saya menggunakannya putih, terus family dari Pupin sans serif, ini dari sini kita copy. Terus color ini, maksudnya color dari teksnya ini saya menggunakan hitam tetapi ada keabu-abuan. Terbukti di sini hitam tetapi tidak terlalu hitam.
Terus kemudian font size-nya 14 pixel. Font size 14 pixel. Nah, di sini kalau di sini masih ada besar kecilnya, ini tergantung dari fungsi dari bootstrap-nya. Jadi di sini ada title, di sini ada P itu ada kayak paragraf atau apa gitu. Ini seperti itu. Mungkin itu saja presentasi dari saya, presentasi dari web saya, penjualan saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja presentasi dari website saya. Sekiranya mohon maaf jika ada salah kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.